Selamat malam dan selamat datang dalam ibadah keluarga secara virtual pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada malam hari ini adalah Penatua Bapak Tommy Tampenawas. Jika kita beribadah kepada Tuhan, maka hidup kita tidak sia-sia. Marilah mengikut Yesus di sepanjang kehidupan kita, dan kita akan memperoleh berkat dan keselamatan. Jemaat diminta berdiri. Kita menyanyi dari Gita Bakti 130 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Allah Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di malam yang indah ini Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah di dalam saat teduh pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau mau menyertai kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Boleh jadi hanya kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita tiba pada pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 56 ayat 2 sampai 5. Dibaca secara berbalasan. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Waktu aku takut kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 33 ayat 1 dan 2. Suaramu kedengar.
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita bersama satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur atas ibadah yang sedang berlangsung ini, dan saat ini ya Tuhan, kami ingin membaca akan firman Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus dari Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, kami akan paham akan firman Tuhan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni ya Tuhan segala kekurangan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari Matius pasal 9, ayat 9 sampai 13. Saya akan bacakan. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, Maranatha. Shalom Bapak Ibu, saudara yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah dan juga di mana Bapak Ibu saudara berada. Ada dua alasan mengapa pemungut cukai atau pemungut pajak tidak disukai oleh orang Yahudi pada masa Tuhan Yesus. Pertama, pemungut cukai mereka bekerja untuk penjajah Romawi. Karena saat itu bangsa Romawi sedang menjajah bangsa Israel. Artinya pemungut cukai ini mereka pengkhianat bangsa. Karena sekali lagi mereka mencari hidup atau bekerja dari penjajah Romawi. Dan yang kedua, ada anggapan pemungut cukai mereka mengambil pajak dari apa yang seharusnya. Misalkan seperti ini, pajak yang mereka ambil di keluarga A seharusnya 10.000, tapi mereka ambil 15.000. 10.000 mereka setorkan kepada Romawi, 5.000 atau selisihnya mereka masukkan ke kantong mereka sendiri. Nah, itu anggapan orang-orang Yahudi pada saat itu. Tapi dalam bacaan kita, Matius yang dianggap sebagai orang berdosa oleh orang Yahudi, tapi justru Matius dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Bahkan Tuhan Yesus makan di rumah Matius bersama-sama dengan orang-orang berdosa lainnya, orang-orang yang dianggap berdosa lainnya, padahal belum tentu mereka adalah orang yang berdosa. Nah, dari kisah ini saya mau berefleksi seperti ini, Bapak Ibu saudara terkasih. Apakah selama ini saya juga punya pemikiran yang sama seperti orang-orang Farisi saat itu? Apakah selama ini
saya hanya mau makan bersama orang-orang yang menurut saya tidak berdosa? Apakah selama ini saya hanya mau melayani orang-orang yang status ekonominya baik? Apakah selama ini saya hanya mau melayani mereka yang punya nama baik di gereja? Apakah selama ini saya hanya mau melayani mereka yang aktif di gereja dan lain-lain? Pokoknya yang baik-baik. Ataukah selama ini saya lupa untuk melayani mereka yang ekonominya di bawah? Apakah selama ini saya tidak mau melayani mereka yang tidak punya nama, mereka yang tidak terkenal di gereja? Atau apakah selama ini saya tidak mau melayani mereka yang tidak aktif di gereja, yang jarang datang ke gereja dan yang lain-lain? Nah, kalau Bapak Ibu Saudara punya pemikiran yang sama seperti saya, berarti kita sama-sama harus kembali merenungkan firman Tuhan di ayat 12 yang tadi kita baca bersama. Tuhan Yesus mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Juga di ayat 13, bukan orang benar yang harus dipanggil, melainkan mereka yang berdosa. Mari kita renungkan kembali firman Tuhan ini secara pribadi, dan kiranya firman Tuhan ini dan juga renungan malam hari ini boleh menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat terkasih, marilah kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Kami ucap syukur ya Tuhan atas firman yang sudah Tuhan memberikan pada kami, firman yang sudah kami renungkan, dan kiranya firman ini ya Tuhan dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi penerang di dalam segala langkah hidup kami, dan juga dalam pelayanan kami. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa bagi warga jemaat kami yang dalam pergumulan sakit penyakit maupun dalam proses penyembuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, berikan kesabaran. Tuhan, kiranya campur tangan juga di dalam segala obat-obatan, makanan, minuman yang mereka terima. Itu semua boleh menjadi kesehatan bagi saudara kami dan juga bagi keluarga yang mendampingi. Tuhan juga berikan mereka semua kekuatan dan kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk segenap para pelayan di gereja kami, baik para pendeta, majelis, BPPJ, pengurus pelayan Pelkat, komisi, tim IT, sekretariat, dan segala yang membantu dalam pelayanan gereja kami. Tuhan, mampukan kami dalam setiap karya, di dalam setiap pelayanan kami, dan sebagai warga jemaat ya Tuhan, Tuhan juga mampukan kami di dalam kehidupan kami untuk dapat menjadi garam dan terang dunia. Tuhan, saat ini kami juga mau menaikkan doa setiap kami yang punya pergumulan secara pribadi, baik itu di dalam pergumulan tekanan ekonomi, masalah pekerjaan, pasangan hidup, mereka para janda, duda, anak yatim piatu, baik kami semua yang menaikkan pergumulan kami secara pribadi. Kami percaya Tuhan mendengar apa yang kami keluh kesahkan, dan juga kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami,
melainkan Tuhan senantiasa berjalan bersama kami, dan juga kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, bagi segenap para pemimpin kami, presiden, para menteri, bahkan sampai pemimpin tingkat bawah. Tuhan berikan mereka semua kebijaksanaan, hikmat dari Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini kepada bangsa yang sejahtera. Tuhan, inilah doa kami, inilah seruan kami, inilah permohonan kami, yang selalu kami naikkan, kami bawakan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita tiba pada pengucapan syukur. Hendaklah masing-masing orang mengucap syukur kepada Tuhan dan memberikan persembahan kepadanya sambil mengingat pesan Alkitab dari Amsal 21 ayat 21 yang menyatakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti 87 ayat 1 dan 3. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Kita doakan persembahan syukur kita. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami
Berkatilah agar berguna bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu. Begitu juga yang masih ada sisa pada kami, itu juga Engkau berkati. Terima dan kuduskanlah persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita tiba pada warta sektor. Ibadah rumah tangga yang akan datang tanggal 9 Desember 2020 dilaksanakan secara virtual. Ibadah Pelkat terpadu besok tanggal 3 Desember 2020 yaitu Pelkat PKP, PKB, dan PKLU dilaksanakan secara Zoom. Ibadah Pelkat GP pada tanggal 3 Desember 2020 dilaksanakan secara virtual. Ucapan terima kasih. Terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, Penatua Bapak Tommy Tampenawas. Terima kasih Pak. Dan pemusik, pemadu lagu, dan tim IT. Juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GPIB Betania yang dengan sukacita telah memberikan persembahan-persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, isilah hidupmu sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar dan jadilah pelaku firman yang setia. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan sama Bapa. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan akan selalu melindungi engkau dari segala perkara di dunia ini, serta memberikan keselamatan dan berkat Tuhan sepanjang kehidupanmu. Amin.